Yang pertama yaitu latar belakang. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat, khususnya di bidang logistik dan pengiriman. PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam jasa pengiriman barang, logistik, dan layanan keuangan. Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengiriman membuat Pos Indonesia terus beradaptasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kelompok kami memilih Pos Indonesia sebagai objek observasi untuk memahami penerapan hukum dagang dalam kegiatan usaha secara langsung. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui operasi utama PT Pos Indonesia dan sistem operasionalnya untuk melayani masyarakat. Yang kedua yaitu memahami jenis layanan yang diberikan seperti pembayaran, pensiunan, dan pengiriman barang. Yang ketiga yaitu memahami penerapan prosedur operasi standar atau SOP dalam proses pengiriman barang dari pelanggan ke penerima. Yang keempat yaitu mengaji penerapan aspek hukum dagang pada PT Pos Indonesia sebagai BUMN berbentuk persero. Yang kelima yaitu mengetahui kesulitan yang dihadapi PT Pos Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Langsung saja ya, masuk sejarah singkat Pos Indonesia. Dulu tuh Pos Indonesia didirikan pada tahun 1746 di Batavia atau disebut juga sebagai wilayah Jakarta. Nah, dulu itu tugas Pos Indonesia itu sebagai pengiriman surat menyurat. Namun karena perkembangan zaman, tugas Pos Indonesia itu tidak hanya mengirimkan surat menyurat, tapi melayani kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu bentuk usahanya. Pos Indonesia itu termasuk dalam bentuk usaha milik negara, yaitu BUMN. Yang lebih spesifiknya yaitu persero. Nah, persero ini dapat dikategorikan merupakan perusahaan dalam kategori BUMN. Selanjutnya bidang usaha. Pos Indonesia itu melayani berbagai kebutuhan masyarakat seperti pengiriman barang, terus layanan logistik, lalu ada pembayaran tagihan listrik, air, dan masih banyak lainnya. Akan membahas mengenai alur operasional pengiriman dari Pos Indonesia itu sendiri. Mungkin secara singkatnya mengenai alur operasional pengiriman itu dimulai dari konsumen mengirim barang, kemudian barang ditimbang dan dicek, lalu pembuatan resi dan bukti pengiriman, kemudian penyortiran barang di gudang, lalu didistribusikan ke kota tujuan, lalu pengantaran oleh korin dan barang diterima oleh konsumen. Nah, selanjutnya yaitu adapun aspek hukum dagang, di mana perusahaan Pos Indonesia itu menyediakan jasa dan layanan masyarakat, yang dimana ketika suatu masyarakat ingin menggunakan jasa Pos Indonesia seperti mengirimkan barang ke suatu tempat, maka antara Pos Indonesia dengan masyarakat tersebut menjalin hubungan hukum dagang, di mana masyarakat itu memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Pos Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Pos Indonesia harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga menjamin atas kerusakan, kehilangan barang, supaya hak masyarakat itu aman, nyaman, dan terlindungi. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum. Dalam melakukan kegiatan perdagangannya, kantor pos memiliki 5 dasar hukum. Yang pertama, berasal dari KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berasal dari pasal 86, yang berisi aturan tentang ekspeditur atau pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan kewajiban pencatatan barang kiriman. Lalu ada pasal 87
yang mengatur tanggung jawab ekspeditur terhadap keamanan dan keselamatan barang selama proses pengiriman. Lalu pasal 88 yang mengatur tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang akibat kelalaian pengangkut. Lalu ada pasal 89 yang mengatur bahwa pengangkut bertanggung jawab atas pihak perantara yang digunakan dalam pengiriman barang. Lalu ada pasal 90 yang mengatur surat muatan atau dokumen pengiriman sebagai bukti perjanjian pengangkutan barang. Lalu pasal 91 mengatur kewajiban pengangkut mengganti kerugian atas kerusakan barang kecuali terjadi force majeure atau kesalahan pengirim. Dan yang terakhir terkandung di pasal 92 yang mengatur bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau keadaan memaksa. Selanjutnya ada dari UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang berasal dari pasal 1 yang berisi mengatur tujuan pendirian BUMN untuk memberikan manfaat umum dan memperoleh keuntungan. Lalu ada pasal 9 yang menjelaskan bentuk BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Lalu pasal 12 yang berisi aturan bahwa Persero bertujuan memperoleh keuntungan dan modalnya berbentuk saham. Dan juga pasal 66 yang mengatur pengawasan dan pembinaan BUMN oleh pemerintah. Lalu ada dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terkandung di pasal 1 yang menjelaskan pengertian perseroan terbatas sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal. Lalu ada pasal 92 yang mengatur tugas dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perusahaan. Lalu ada pasal 97 yang mengatur tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan akibat kelalaian. Dan yang terakhir ada pasal 108 yang mengatur fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dari UU nomor 38 tahun 2009 tentang POS. Pasal 1 menjelaskan pengertian layanan pos dan penyelenggara pos. Lalu ada pasal 3 yang mengatur tujuan penyelenggaraan layanan pos nasional. Pasal 15 yang mengatur kewajiban penyelenggara pos dalam menjaga kualitas layanan. Lalu ada pasal 28 yang mengatur tanggung jawab terhadap keamanan kiriman pos. Lalu pasal 31 yang mengatur pemberian ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan kiriman. Yang terakhir ada dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen seperti keamanan, kenyamanan, dan informasi layanan. Lalu ada pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan jujur. Lalu ada pasal 19 yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan hasil temuan dari observasi kelompok kami mendapatkan beberapa poin penting yang mungkin bisa kita dapatkan dari hasil observasi tersebut. Mungkin dari hasil observasi kita menemukan bahwasanya kegiatan utama dari Pos Indonesia itu sendiri berfokus pada layanan pembayaran, penyaluran pensiun, serta pengiriman barang dan dokumen. Kemudian Pos Indonesia itu sendiri menjalin kerjasama dengan platform Shopee untuk mendukung layanan pengiriman barang. Dan kerjasama tersebut mungkin telah berjalan kurang lebih dari 1 tahun. Lalu untuk biaya layanan Pos Express ditentukan berdasarkan jarak tempuh pengiriman barang dan berat barang. Lalu kami juga menemukan bahwasanya berdasarkan observasi kami menemukan bahwasanya layanan pengiriman reguler memiliki estimasi waktu pengiriman sekitar 3 hari tergantung tujuan pengiriman. Lalu sebagai BUMN, Pos Indonesia dimiliki dan dikelola oleh negara serta berada di bawah pengawasan pemerintah. Kemudian dalam operasionalnya, Pos Indonesia juga menerapkan SOP yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kiriman dari konsumen, proses distribusi barang, hingga barang diterima oleh penerima tujuan. Lalu Pos Indonesia juga memiliki divisi pemasaran yang bertugas mempromosikan layanan dan menjalin kerjasama dengan mitra usaha.
Di wilayah Semarang itu sendiri terdapat 8 kantor cabang Pos Indonesia yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dan kebetulan kami observasi di Pos Indonesia yang ada di cabang Ungaran. Begitu. Kemudian kantor pusat Pos Indonesia itu berada di Bandung, dan setiap kantor cabang wajib memberikan laporan operasional kepada kantor pusat. Jadi Pos Indonesia yang ada di cabang Ungaran ini juga pastinya wajib memberikan laporan kepada kantor pusat Pos Indonesia itu yang berada di Bandung gitu. Lalu untuk tantangan utama Pos Indonesia itu sendiri mungkin lebih ke menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah persaingan jasa pengiriman yang semakin berkembang. Mungkin untuk saat ini juga kan kita tahu bahwasanya untuk layanan pengiriman barang itu bukan hanya Pos Indonesia itu sendiri, tapi mungkin ada JNT dan lain sebagainya begitu. Jadi mungkin tantangan utamanya adalah menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Pos Indonesia juga lebih menekankan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan BUMN. Lalu perusahaan menerapkan aturan disiplin kerja, pelanggaran terhadap peraturan perusahaan akan diberikan sanksi seperti surat peringatan atau SP sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Lalu sesuai dari temuan hasil observasi kami dapat mengetahui bahwasanya keunggulan Pos Indonesia itu sendiri dibanding jasa ekspedisi lain seperti JNT Express adalah jangkauan layanannya yang lebih luas hingga pelosok daerah dan kecamatan. Mungkin kalau dikatakan JNT dan lain sebagainya itu kan mungkin enggak semuanya sampai di pelosok-pelosok, tapi kalau Pos Indonesia ini mungkin mereka jangkauannya layanannya itu lebih luas hingga pelosok daerah dan kecamatan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kami mendapati bahwasanya sebagai perusahaan layanan publik, Pos Indonesia tetap beroperasi dan melayani masyarakat meskipun pada hari libur tertentu. Jadi meski hari libur mereka tetap buka karena mungkin Pos Indonesia ini di bawah naungan BUMN yang mungkin setiap harinya juga sebagai layanan publik. Jadi meski hari libur tertentu mungkin mereka masih buka, tetap beroperasi, tapi di jam-jam tertentu saja seperti itu. Selanjutnya ada bagian analisis kelompok. Yang pertama, menjalankan dua peran sekaligus. Sebagai BUMN, Pos Indonesia tidak hanya mencari keuntungan, terbukti dari kerjasama dengan bisnis dengan Shopee, tetapi juga tetap menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Buktinya, mereka tetap beroperasi di hari libur dan menjangkau pelosok daerah yang jarang dilayani ekspedisi swasta. Kedua, SOP-nya ketat. Untuk mencegah masalah hukum, alur kerja atau SOP yang jelas dari awal barang diterima sampai diantar bukan sekedar aturan biasa. Ini adalah cara Pos Indonesia melindungi diri dan dari tuntutan pelanggan jika ada barang rusak atau hilang, sekaligus menjamin hak konsumen tetap aman. Ketiga ada disiplin karyawan kunci pelayanan pelanggan. Adanya sanksi tegas berupa SP untuk karyawan yang melanggar aturan menunjukkan bahwa Pos Indonesia sangat serius menjaga kualitas pelayanan agar tidak kalah dari perusahaan swasta. Yang keempat ada jangkauan luas sebagai kekuatan utama. Dalam persaingan bisnis ekspedisi, kekuatan terbesar Pos Indonesia ini dibanding seperti JNE, JNT, seperti itu adalah jaringan yang sudah sangat luas dan merata hingga ke tingkat kecamatan atau pelosok. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa PT Pos Indonesia adalah BUMN berbentuk persero yang bergerak di bidang pengiriman, barang, logistik, dan layanan keuangan. PT Pos Indonesia menjaga kualitas pelayanan dan melindungi hak konsumen dengan menerapkan prosedur operasi standar SOP yang teratur selama proses pengiriman. Pos Indonesia mengikuti KUHD, UU Pos, dan UU Perlindungan Konsumen saat menjalankan bisnisnya. Selain berfokus pada keuntungan, Pos Indonesia tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dengan melayani masyarakat di seluruh daerah. Keunggulan utama Pos Indonesia adalah komitmennya untuk melayani masyarakat dan jangkauan layanan yang luas.